Hadis 2 Tesalonika 2:10. Penolakan. Engkau diberikan free will untuk menolak dan tidak menolak. Tetapi Calvin bilang kalau kau sudah diberi kasih karunia, kau tidak bisa tolak. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Bayangkan, mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan Mereka. Tapi di situ hanya bilang iman kan? Hanya iman kan? Ya. Baca kembali untuk sola fide di situ. Supaya tahu bahwa kerangka keselamatan itu punya banyak faktor. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan Mereka. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, 1 Timotius 4 ayat ke-16, hati-hatilah dengan apa yang kau ajarkan. Kau ajarkan tuh kau harus kontrol, hati-hati. Karena itu yang kita namakan keselamatan doktrinal. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Lutheran, denominasi Protestantisme, ingat itu. Keselamatan doktrinal Calvinis. Mana sola fide, sola fide. Di situ dikatakan, awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkan pengajaranmu. Contoh kita kecil. Di sini, di sini penting sekali. Kita masih di mana tadi? Nanti saya kirim ke kalian ya teman-teman. Maaf ya. Thank you, Pater. T sudah, L sudah, I. Oke, ini. Di sini, ingat, engkau tidak bisa menolak, oke? Kasih karunia, Tuhan suruh kasih karunia, engkau tidak bisa tolak. Ini sangat berbahaya. Karena itu banyak yang jemaat Calvinis, kalau pendetanya omong begitu, mereka bilang itu Tuhan Allah yang omong, toh? Banyak. Dan itu, gila. Mereka tuh sangat, wow. Ngeri. Ingat itu semua itu persekusi Protestantisme terhadap kekatolikan dalam, saya tidak mau omong sejarah kelam dari mereka. Tentang Inkisisi Protestan, toh? Tangisan Kristus. Contoh, kita lihat kalau sudah ditentukan untuk menerima kasih karunia, kenapa Yesus harus menangis Yerusalem? Oke? Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, ia menangisinya, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Kalian sudah bilang kasih karunia tidak bisa ditolak lagi. Baca kembali supaya ayatnya lengkap. 19:41-42 Lukas. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, Kenapa Yerusalem, kota mulia. Yesus sudah injak kakinya di Yerusalem kan? Alexander. Kita ini pergi ke tanah suci karena Yesus pernah injak. Yesus sudah pilih kota ini. Bisa mengerti? Lalu kenapa dia menangis? Lucu. Kenapa dia menangis? Kalau sudah ditentukan, kenapa dia menangis? Kalau sudah ditentukan, kenapa Yudas menyesal? Bisa mengerti? Nanti kita lihat Yudas menyesal atau tidak. Oke, lanjut. ia menangisinya, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Alex, karena kita harus menggunakan betapa baiknya engkau mengerti. Betapa baiknya engkau mengerti. Engkau tidak mengerti, bisa mengerti. Kenapa engkau, yang kau sudah mengerti sebenarnya engkau bilang kau sudah ditentukan untuk mengerti, tapi kau tidak mengerti, bagaimana di situ? Lanjut. Betul. Di situ celahnya.
Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Tersembunyi bagi mata. Lanjut. 43 Patar. Hmm. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Nubatan Yesus tentang Yerusalem untuk Yerusalem tahun 70. Oke, lanjut. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Lanjut. Lalu Yesus masuk ke bukit. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Oke, sudah. Sekarang analisa. Mengapa Yesus menangisi Yerusalem jika kebinasan mereka adalah kehendak Bapa yang sudah ditakdirkan dan tak terelakkan? Tangisan ini membuktikan tawaran anugerah yang tulus dan kesedihan atas penolakan yang nyata. Betul. Pertanyaan, siapa yang membunuh Yesus? Jangan sampai itu kehendak Allah dalam pengertian setan, iblis ya. Iblis ya, oke? Ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Oke, kita sandingkan kisah. Lari dulu ke kisah. Kisah 2 ayat 23 kalau tidak salah. 5:32, 23 dulu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Dia ingat, pelan-pelan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana, bukan iblis punya. Tetapi siapa yang bunuh? Oke? Israel atau tidak dalam pengertian ini? Lanjut. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kamu ini siapa? Alex. Yahudi, Israel. Perkara selesai. Tapi menggunakan orang Roma. Sekarang 5:30 kalau tidak salah. Coba. Kalau maaf ya, terlalu banyak kepala ayat di kepala Mas. Beberapa hari tidak mengajar, dia sudah membeku nih Alex. Sudah beku nih kalian. Berarti saya sudah ditentukan Allah untuk membekukan semua ayat-ayat di samping kepala. Oke. Kisah 5:30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, dan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Yang di situ yang bukan dan yang. Kembali baca. Anak satu. Kalau sudah capek kasih tahu. Tidak, Pater. Makanya saya ulang. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Siapa yang kamu ini? Kamu ini siapa? Alex, siapa kamu di sini? Petrus keras di situ omong. Orang Yahudi. Perkara selesai. Bangsa Yahudi, Israel. Perkara selesai. Ketekunan orang-orang suci dan realitas peringatan. Kemurtatan 1 Timotius 4:1 dan 2. Roh dengan jelas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan hadir siapa? Bantu dulu. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Duanya. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ingat Pak, peringatan Alkitab tentang kemurtadan adalah nyata dan ditunjukkan kepada orang percaya. Bukan sekadar ancaman hipotesis. Mereka yang percaya ini bisa murtad. Tetapi bagi konsep Calvinis bahwa
Orang yang sudah percaya itu sudah dikategorikan sebagai orang-orang suci. Karena mereka bilang sudah ditentukan untuk selamat. Selama. Ternyata kemurtadan itu datang dari dalam atau dari luar? Alex, orang tuh murtad, Dari dia ada dulu di dalam sebuah agama, contoh kasus agama, dia ada dulu baru dia murtad atau tidak? Betul. Ada dulu baru murtad. Ada dulu di dalam baru dia keluar. Oke, sekarang kita lihat di Ibrani 10, nanti kita bantu di Ibrani 6, keras sekali tentang mereka yang keluar dari ajaran. Ibrani 10. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bayangkan, kau sudah memiliki kebenaran, Alex. Saya sudah memiliki kebenaran dalam Kristus, dibaptis dan semuanya, toh. Tetapi kalau saya sengaja berbuat dosa, saya tidak lagi punya. Engkau sekarang baca dari TB2 lebih ngeri. Di situ ada penantian. Kalau TB1 menghilangkan kata penantian, sebenarnya harus ada kata penantian. Pakai TB2 saja. 10:26. 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan Tahan tentang dulu, kebenaran. Alex, jelaskan secara konsep hukum. Jika kita sengaja berbuat dosa setelah memiliki kebenaran, artinya engkau sudah pernah ada di dalam kebenaran Ya, sudah pernah ada. dan engkau keluar dari kebenaran. Betul. Oke, lanjut ayatnya sekarang. Maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Melainkan nomor 7. Wow. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Tahan dulu. Konsep ketekunan orang-orang suci. Mereka mengatakan kalau engkau sudah percaya jadi orang suci, engkau tidak berdosa lagi. Ternyata di sini ayat mengatakan kalau kau sengaja berbuat dosa. Tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut, melainkan penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang menghanguskan. 28-29. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan. Komparasi, jika kau menolak hukum Musa, nomor 13 hukum, engkau dihukum mati. Lanjut. Tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Penting tuh saksi di sini tuh, Alexander. Lanjut. Penting sekali. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh anugerah. Sekarang bagaimana cara menginjak-injak, membuat dia menderita lagi? Ibrani 6 ayat 1-6. Konsentrasi di 4-6. Yang murtad tidak akan lagi diperbaharui semua yang pernah dia terima sebelum dia, jika dia tidak pulang dan bertobat. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Tahan dulu di sini, Alex. Bertekun dalam pengajaran para rasul mau dikatakan seperti itu. Kan kau jangan buat lagi dasar pengajaran yang lain. Bisa mengerti, Alex? Bisa, partner. Oke, lanjut. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan. Mereka pergi baptis orang suka-suka.
penumpangan tangan, baptis mereka, penumpangan tangan itu pentabisan. Tidak perlu lagi omong, itu sudah sangat jelas. Oke, pentabisan yang kita namakan itu suksesi apostolik. Sudah jelas, buat apa lagi om banyak? Lanjut. Kebangkitan orang-orang mati dan Sudah sangat jelas kebangkitan orang mati dan hukum kekal. sudah tahu bahwa kita akan dihukum menurut perbuatan. Tidak usah repot lagi. Masa kau pasang sola fide, sola gratia, sola scriptura. Dari mana semuanya itu? Lanjut. Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, Nah, itu kau ulang kembali tadi. Itu tidak boleh ulang. Kau sudah baca, mau ulang lagi mana? dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Tuhan Allah, Alexander di situ masih katakan jika Allah Mengizinkannya. sedangkan Calvinis bilang Allah sudah ingat, baca kembali. Poin penting itu, kita ini penting sekali ya. Saya pikir ini poin teologis yang harus dibahas. Baca kembali. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Tetapi bagi Calvinis Allah sudah Mengizinkannya. tetapi di situ digunakan terminologi past tense atau present di situ. Di situ digunakan kondisi atau tidak, Alexander. Jika dikatakan digunakan kata jika. Kondisi, Pater. Tetapi bagi Calvinis Sudah ditetapkan. berarti harus Jadi hilangkan bukan kata kondisi. jika di situ toh. Betul. Ternyata kata kembali baca kembali Ji. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Hilangkan sebagai Calvinis, saya akan membela Calvinis. Itulah yang akan kita perbuat, bukan lagi jika, karena Allah sudah mengizinkan. Betul. Kata Alex, kata pendek sekali jika. Di situ Calvinis dalam mentalitas berpikirnya, jika itu dihilangkan dan dikatakan sudah diizinkan. Ternyata kata yang sebenarnya apa di situ? Ide saya kata, kau baca kembali. Baca kembali. Itulah yang akan, itulah yang Dan itulah yang akan kita Tahan dulu. perbuat. Alexander, di situ digunakan tense apa? Di situ Paulus menggunakan tense apa ketika Paulus atau penulis Ibrani, minta maaf. Dia menggunakan tense apa? Akan. Itulah yang akan. Nanti itulah yang akan kami perbuat. Lanjut. Jika Allah mengizinkannya. Masih memberikan itu kepada kehendak Allah atau tidak jika Allah mengizinkannya? Taunya dari mana? Ini pertanyaan saya juga, Alexander. Bisa mengerti? Oke. Bisa. Taunya dari mana? Lanjut sekarang. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi. Tahan dulu. Mereka yang diterangi hatinya dan pernah mengecapi karunia surgawi. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, mereka yang pernah mengecapi karunia itu Yesus itu sendiri. Di dalam apa? Tidak lari ke Yohanes 6 ayat 49 selanjutnya. Akulah roti yang turun dari surga. Tidak seperti yang dimakan oleh nenek moyang, mereka sudah mati. Tapi barang siapa makan karunia surgawi ini adalah aku ini sendiri. Akan hidup selamanya. Oke, lanjut. Mereka yang menikah karunia surgawi, lanjut. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Baptislah dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Kisah 2 ayat 38. Berikanlah dirimu dibaptis supaya diselamatkan dan memperoleh karunia Roh Kudus. Sudah dibaptis dalam kekatolikan. Lanjut. Jangan lari, tetap Ibrani. Kau perlu lari kemana-mana. Dan itulah yang akan kita perbuat. No, sudah di belakang tadi, sudah di pembaptisan. Karunia Roh Kudus. Kau jangan lari kembali lagi di depan. Namun yang murtad lagi. Tahan dulu. Yang mendapat karunia Roh Kudus itu yang
Kembali di bagian itu. Makanya engkau jangan lari ke Kisah, tahan di situ. Yang Kisah sudah disapung kepala, tidak usah cemas. Oke, Pater. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus Roh Kudus. dan yang mengecek firman yang baik dari Sudah dapat, sudah diwartakan firmannya. dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku tidak akan dihakimi, tidak akan mati lagi. Mendapatkan karunia-karunia akan datang dalam semua sakramen itu. Lanjut. Namun yang murtad lagi, Tahan dulu di kata yang murtad. Bagi Calvinis tidak bisa murtad lagi karena dipelihara dalam ketekunan orang-orangku. Orang-orang kudus. Paling parah ajaran ini. Parah sekali. Ini juga masih dipercaya oleh Calvinis sekarang. Bagaimana Tuhan jaga dalam ketekunan orang kudus. Di situ dikatakan yang murtad lagi. Bagaimana hasil dengan mereka yang murtad ini? Baca kembali yang murtad itu. namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi Akan diperbaharui lagi. Semua janji-janji yang telah karunia surgawi yang mereka nikmati tidak akan diperbaharui lagi sampai kapan? hingga mereka bertobat. Bertobatlah. Karena apa? Karena dua alasan. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan Yang kedua. menghinanya di muka umum. Ini yang kita namakan Ibrani ini 10 tadi, oke? Yang baca kembali 28-29 menginjak kembali anak Allah. Ibrani 6 mengatakan menyalibkan kembali Yesus di dalam hidup mereka dan menghinanya di depan umum. 28-29. Ibrani 10 kah? Tadi kan 6, naik ke 10. ya 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Di sini bilang kalau kamu murtad lagi tidak akan diperbaharui sampai. Mereka bilang kalau orang sudah dipilih tidak akan tidak akan murtad. Ternyata mereka murtad. Antikristus keluar dari dalam, bukan dari luar. Bantu nih, contoh nih. Bapak Uskup, seruan dari Santo Paulus untuk Bapak Uskup minta maaf dengan penuh kerendahan hati. Bapak-bapak Uskup, tolong ingat kata-kata Santo Paulus kepada kalian semua. Kisah 20 ayat 28 sampai 32. Kalian baca, saya ke belakang. Saya minum air terus nih. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk mengembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam baca ulang dulu.
Kalau baca tanpa penjelasan memang rusak juga, nanti semua jadi protein. Nah, prank. 28 cukup, 28 dulu. Oh ya, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Bapak Karena Uskup, kamulah jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan Bapak Uskup. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi menjadi uskup untuk mengembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bapak Uskup refleksi itu. Peliharalah kawanan yang telah diperoleh Kristus dengan darahnya sendiri. Lanjut. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Tahan di situ. Serigalanya kita belum tahu siapa nih ya. Alex, engkau sudah tahu serigala di sini? Belum. Belum. Oke, tahan dulu situ. Butuh penjelasan. Matius 7:15 akan menjelaskan siapakah serigala itu. Matius 7. 15. Engkau jangan karang 19 tidak ada di situ. Enggak, Matius 7 kan, Pater? Iya, 7:15. 15 iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kembali ke kisah. Engkau sudah tahu sekarang Alexander. Baca kembali yang serigala tadi di kisah. Kayaknya 30 deh. Bahkan dari antara kamu sendiri. Tanda, belum. Kalau 29. Ya saya butuh yang serigala ini. Oke. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Alexander, engkau mengerti sekarang serigala siapa? Nah, ini nih. Serigala dari luar nih yang Tadi masuk. nabi-nabi palsu, oke. Oke. Ya, tahan dulu di situ. Kita belum masuk ke pengajaran. Masih sebentar akan mengatakan dari pengajaran. Lanjut sedikit. Serigala nabi-nabi palsu ini dikategorikan yang namanya apostasia, kemurtatan itu datang dari dalam. Oke, lanjut dulu penjelasan ide. Saya penting sekali penjelasan di sini. Ini yang kutunggu nih, bagian terpenting. Gas. Ini bagian penting nanti. Nanti Santo Petrus membandingkan antara nabi palsu, serigala itu yang nabi palsu tadi, dengan guru palsu. Hebat sekali Santo Petrus, gila. Oke, sekarang kita lihat. Lanjut tadi ayat tadi, di kisah 30. tadi, 20. Sekarang mungkin 30. Ya. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Tahan dulu. Artinya di situ, serigala nabi palsu. Nabi palsu ini keluar dari kita. Dan dengan pengajarannya yang Palsu. Ini penting sekali, karena itu Bapak Uskup tolong. Supaya jangan ada ajaran yang palsu, delegasikan banyak imam-imam di Indonesia yang pintar, yang bijak, mengajar, studi kitab suci, studi apalah supaya doktrin lah, supaya mengajar. Dunia sekarang berubah Bapak Uskup dan saudara yang terkasih. Ketika saya ditobatkan oleh seorang katekis di sini, kami di dunia ke-6 ini, benua ke-6 ini, benua digital, kami merasa sendiri karena tidak satupun misionaris digital, misionaris yang ingin masuk dan menemani kami di dalam pengajaran digital. Tolong, karena banyak beberapa dari kita akan keluar dan dengan ajaran, baca kembali itu ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya
mengikuti mereka. Bapak Uskup. Sekarang Santo Paulus mempercayakan apa kepada Bapak Uskup? Lanjut ayat. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Kepada setiap uskup, Paulus menasihati dengan cucuran air mata. lanjut. Sekarang Paulus bilang, saya akan pergi. Tapi saya Dan- mempercayakan kepada kalian apa? Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak Jangan, cukup. Kalau saya begini cukup. Yang perak emas itu urusan kemudian. Dia tidak punya. Kepada para uskup, sambil menasihati para uskup dengan cucuran air. Kepada kalian, kupercayakan apa? Itu yang saya butuh. Ada 2 yang dipercayakan kepada para uskup oleh Paulus. Nona 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan Ada ingat. 32. Jeli, kalian jangan tidak semua di sapu kepala, karena kalau saya bilang kata kunci, kamu lihat kata kuncinya di mana. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan Satu. kepada Tahan firman. dulu. Sekarang aku menyerahkan kamu semua Bapak Uskup kepada Tuhan. Dia akan pergi nih. Dia akan pamit nih. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Yang kedua, diserahkan kepada apa para uskup? Dan kepada firman kasih karunia-Nya. Tahan di situ. Kepada firman kasih karunia-Nya. Dan 2 Timotius 4 ayat kedua. 2 Timotius. Kepada spesifik Bapak Uskup Timotius. 2 Timotius 4 ayat kedua. Timotius anakku, wartakanlah sabda. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wartakan sabda baik ataupun tidak baik waktu. Katakan yang benar seperti apa. Karena nabi palsu. Karena sama dengan guru palsu ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Anda yang dinaikkan sapu kakak pamit itu. Oke. Dia di bawah, saya tidak tahu tadi. Saya di Kolombia, jadi siang. Jadi ada yang tanya kok siang, mungkin pertama kali ke sini. Oke. Itu penting sekali. Karena Alex, sekarang kau mengerti. Nabi palsu identik dengan guru palsu. dijelaskan secara eksplisit, dijelaskan sangat jelas oleh Santo Petrus. 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya, Petrus mengkomparasi seperti zaman dahulu nabi palsu, sekarang ada guru palsu. Tugasnya sama telah tadi dengan cerita dongeng dan semuanya itu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana Santo Petrus sendiri sebagai primus inter pares mengkomparasikan nabi palsu dan guru palsu.
2 Petrus 2 Ayat 1 selanjutnya. Kau tidak perlu tanya ayat lagi. Kalau saya bilang itu berarti mulai dari 1. sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Tahan dulu. Analisa bahasa. Seperti zaman dahulu nabi palsu, sekarang Ada guru-guru palsu. artinya Petrus memposisikan nabi palsu dan guru palsu itu sama atau tidak? Sama, Pak. Perbandingan Sama. setara. Pembandingan setara. Sekarang tugas nabi palsu, guru palsu untuk apa? Lanjut. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Tahan dulu. Guru palsu, nabi palsu ini di dalam Kisah 20 ayat ke-30 datang dari Dalam. yang dengan Murtad. ajarannya palsu mencoba menarik orang-orang yang benar. Oke. Betul. Oke. Analisis logisnya ke sana. Oke. Sekarang dengan pengajaran, bantu dulu Dese. Lanjut tadi. Oh ya, Engkau jangan lari ke kisah lagi. Sekarang engkau Enggak, konsentrasi Pak. hanya Iya. di 2 Petrus. ya. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Lanjut. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu Tahan dulu. dan Tahan dulu. Banyak orang mengikuti hidup mereka. Ingat tadi 2 Timotius 4 ayat ke-3 dan 4. Akan hadir guru-guru palsu. Palsu. Dan banyak orang pergi mendengarkan dongeng. Dongeng. Bukan kebenaran. Dongeng dari si Calvin ini. Dengan tulipnya. Dongeng dari 3 only-nya itu, 3 solanya. Setelah itu disempurnakan oleh Calvin tambah 2 lagi jadi 5 sola. Dongeng double predestinasi. Dongeng. Oke, lanjut. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tahan dulu. Karena apa? Serakah. Karena keserakahan mereka, guru-guru ini menceritakan cerita-cerita isapan Bisa penjempol. Sekarang kita bagaimana sendiri Santo Paulus mengkategorikan keserakahan itu sebagai apa? Bantu Efesus 5:5. Engkau tahan di ada teknik Ayub punya, teknik lektor, taruh satu pembatas di yang barusan dibaca supaya nanti kalau kembali cepat. Oke. Karena makanya saya gunakan 2-3 lektor karena itu juga. Taruh di situ. Engkau Bisa lari. Pater, ini langsung buka Efesus 5:5. Engkau lari Efesus 5:5. Ya. Tadi ingat bahwa keserakan itu adalah pekerjaan dari siapa tadi? Kayak Alex, pamit. Kerja dari guru-guru Guru-guru Guru palsu. Oke. Sekarang Paulus mengkategorikan keserakan sebagai apa? Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berarti bukan patung dong. Guru-guru palsu ini yang dengan serakahnya yang mengajarkan cerita-cerita dongeng. Dongeng Calvinis tulip. Dongeng sola-solaria yang Pater pamit bilang. Ini yang namanya guru-guru palsu. Keserakan juga bagian dari penyembahan berhala. Tugas utama dari seorang guru palsu. Baca kembali 2 Petrus 2 tadi ayat yang terakhir, yang keberapa? Yang 3 atau 4 mungkin sekarang. Sekarang 4 Pater. Tidak, saya butuh 3 tadi. Kembali, yang serakah tadi saya butuh. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung
dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Keserahkan ini kembali ke Roma 16 ayat 17. Sebentar Pater, saya blok itu ada yang ini. Biar di bawah ada yang moderator yang lain. Kau tidak usah cemas, kau konsentrasi dibaca saja. Enggak, kata-katanya enggak bagus Pater. Biar Tetapi tidak. aku menasihatkan kamu saudara-saudara. Tahan dulu, JJ, Anda Yani masih di sini tidak? Beritahu dulu, kalau tidak keluar semua dari moderator semua nanti. Oke. Jangan sampai mereka pergi tidur atau pergi kunjung room-room yang lain-lain. Tukang gosip semua mereka ini. Roma 16:17. Jangan keluar dari pengajaran para rasul. Tolong, jangan keluar dari pengajaran para rasul. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Paulus menekankan kesetiaan kepada pengajaran apostolik. Kau hilangkan orang, hindari mereka yang ajar yang aneh-aneh, bukan yang kami ajar. Sebab ayat 18, mereka pikir mereka pun perut, keserakahan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kembali 2 Petrus 2 ayat 3 tadi. Yang serakah tadi. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Gara-gara guru-guru palsu ini ayat 2, kebenaran diinjak-injak. Ayat 2-nya ke belakang. Tadi ayat 3, sekarang ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Teman-teman, itu sampai dengan ayat ke-22 kalian bisa baca sendiri, oke? Tentang ini statement dari Santo Petrus terhadap guru-guru palsu. Jadi itulah ya, Alex, kira-kira seperti itu. Kemana? Karena itu sedikit kembali kepada Calvin, belum selesai sebagai kesimpulan umum tadi, oke? Saya buat kesimpulan umum dulu, sintesisnya. Yang tadi kita di sini tuh, bagi Calvinis, tidak bisa kau murtad lagi ketika kau sudah dipilih. Engkau bisa mengerti? Bisa, Pater. Tapi, buset, kita harus mengatakan orang keluar dari kita, bisa mengerti? Bisa. Orang keluar dari kebenaran. Jadi mereka ini lawan cerita dongeng semua. Calvinis itu dongeng doktrinal. Sintesis, keadilan dan karakter Allah. Alkitab penuh dengan undangan, datanglah, bertobatlah, ikutilah aku. Semua ayat ini mengasumsikan bahwa manusia diberi kapasitas oleh Tuhan untuk merespon secara bebas. Datanglah kepadaku kalian lemah tidak berat. Kalau kau tidak mau datang, urusan kau toh. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Berbahagialah orang yang diundang ke dalam perjamuan. Kalau engkau datang dan ke dalam perjamuan, ya sudah. Kalau tidak mau datang, bagaimana? Mengajarkan bahwa manusia mati total sehingga tidak bisa merespon. Ini yang diajarkan oleh paralisa. Paralisa artinya tidak bisa buat apa-apa lagi. Ketidakberdayaan, analogi ketidakberdayaan manusia dalam konteksnya Calvin ya. Mengajarkan bahwa manusia mati total sehingga tidak bisa merespon. Namun Tuhan tetap menghukum mereka karena tidak percaya. Sama seperti menyuruh orang cacat lumpuh, bangunlah, lalu ia menghukumnya karena ia tidak berdiri. Konsep ini melanggar rasa keadilan kita dan bertentangan dengan karakter Tuhan yang diwahyukan.
dan berbelas kasih. Ingat itu. Penghakiman tanpa belas kasih akan diberikan kepada mereka yang tidak berbelas kasih. Yakobus 2 ayat 13. Saya baca kembali statement ini, penting sekali teman-teman. Ketidakberdayaan manusia mengajarkan bahwa manusia mati total sehingga tidak bisa merespon. Namun Tuhan tetap menghukum mereka karena tidak percaya. Sama seperti menyuruh orang cacat lumpuh, bangunlah, lalu menghukumnya karena ia tidak berdiri. Konsep ini melanggar rasa keadilan kita dan bertentangan dengan karakter Tuhan yang diwahyukan yang berbelas kasih. Wahyu 3, Yakobus 2, ayat ke-13. Penghakiman tanpa belas kasih akan diberikan kepada mereka yang tidak berbelas kasih. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Calvin hanya mau katakan bahwa Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Kesimpulan, keselamatan murni anugerah. Manusia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan adalah inisiatif dan karya Allah sepenuhnya. Katolik tidak pernah protes. Iman adalah respon. Tuhan memampukan manusia, semua manusia melalui panggilannya. Dan iman adalah respon sadar manusia, bukan tindakan Allah yang dipaksakan terhadap anugerah tersebut. Kasih yang tidak terbatas, penebusan Kristus tidak terbatas pada segelintir elit. Undangannya universal. Tuhan tidak mengasihi seperti mesin yang memprogram, melainkan seperti Bapa yang merentangkan tangannya kepada seluruh dunia. Lukas 15 ayat ke-25. Ada persoalan besar di situ. Ayat 23 saya dulu. Ketika anak pulang, anak ini bertobat untuk pulang. Dan ambillah anak lembu tambun. 15:23 Nona, 25 jangan dulu. Iya, 23. Dan ambillah anak 21. lembu tambun. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tahan dulu situ. Alexander Calvinis tidak membuka ruang pertobatan. Kau sudah telah ditentukan untuk tidak lagi selamat. Dan kau diselamatkan. Di sini tidak ada lagi ayat 18. 18 yang dibaca. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Menghilangkan karakter partisipatif, solidarisasi dan partisipatif dari pendosa. Alex, aku akan pulang, pergi dan mengatakan aku telah berdosa. Sekarang ayat 19, dia pulang atau tidak pulang? Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Sekarang dia pulang atau tidak? Aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sekarang dia pulang atau tidak? Ayat selanjutnya. Maka bangkitlah ia dan berdiri kepada bapaknya. Ayat 18, dia berpikir, menyadari, saya berdosa. Ayat 20, dia ambil inisiatif, pulang. Bapa menanti engkau untuk pulang. Sekarang ketika anaknya tiba di depan Bapa, dia akan tolak, saya sudah tentukan engkau untuk keluar dari saya punya rumah. Engkau tidak, buat apa kau pulang lagi? Sekarang 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Karakter privasi di situ, Alexander, sentuhan kebapaan sangat dipersonifikasi dalam konteks pribadi. Oke, bisa mengerti, Alexander? Sekarang Bapak kedua, Bisa. dia pakai konsep sangat menghargai anak yang hilang dan mati. Dia pakai
pendekatan kebapaan dengan menghargai seluruh keputusan untuk pulang. Zona privasi di sini masih pakai zona privasi. Nanti sekarang sebentar nanti dia panggil pelayannya, tapi belum, masih pertemuan intim pribadi. Sekarang apa yang dilakukan oleh ayah? Ayat 22-nya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa Bapak keluar dulu, itu penting. Yang tadi, yang 21 belum selesai. 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Engkau lupa baca di situ di mana ayah keluar. Saya butuh di situ. Ketika melihat anaknya. Engkau lupa ayat itu. Enggak, 18, Pater. Bapak keluar. Engkau bahaya sekali lektor sini. Enggak, iya Pater, enggak ada lagi. Ayat Udah baku itu dekat di 21. situ. Lihat, saya tuh mau kalian lektor lihat kata kunci, bukan saya suruh ayatnya berapa. Oh, Ketika ayahnya melihat. Berarti sebelum 21, Nona. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayatnya, Ini baru engkau sudah masuk kepada kepintaran digital dalam ayat. Kata kunci ketika melihat, ayahnya melihat, dia masih jauh nih. Ya, itu kata kunci yang maksudnya. Oke. oh iya, soalnya tadi mau baca itu Pater sudah langsung 21 tadi. Tidak ya. Ini yang kalian lektor juga harus dibuat ujian, oke? Oh, Dengan iya, kata siap. kunci, oke. Ya Pater. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dua karakter penting, Alexander, dalam rekonsiliasi. Anak pulang, bapak keluar. Ada pertemuan kasih di situ. Rangkulan. Oke. Tetapi karakter di situ, poin penting ada di anaknya. Karena ayat selanjutnya, perkataan anaknya bukan bapaknya dulu. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Sekarang reaksi dari bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Pakaian itu hidup baru ya teman-teman. Ini penting sekali ketika persoalan anak dengan bapak. Tetapi bapak menyuruh para Pelayan. Karena itu kalau engkau berdosa, kau mengaku di pelayan. Bukan langsung kepada bapak. Karena tugas dari pelayan ini yang mengenakan engkau pakaian. Cincin lambang cinta yang abadi. Kasut supaya ketika engkau jatuh jangan terantuk. Maka jangan pergi datang mengaku di sini dosa pribadi itu. Mengaku kepada pelayan. Karena pelayan punya tugas untuk mengenakan. Bapak yang mengampuni tapi pelayan yang mengenakan pakaian. Hidup baru. Sekarang kita lihat. Ada anak sulung yang sudah mengatakan mereka sangat Katolik. Yang menganggap bahwa mereka sebagai Katolik yang terbaik, yang bekerja untuk gereja, melayani gereja dan semuanya. Haleluya, tapi hilang juga. Baca. Sekarang ayat 25. 26. Lalu ia memanggil 26 kan Pater? 25 dulu. Oh ya. Saya butuh anak yang sulung itu. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang,
dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Sekarang dia tidak ditanya langsung kepada Allah. Dia panggil para ministerial, para pelayan. Dia pergi konsultasi ke sana. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Akan dijelaskan oleh magisterium di sini. Lanjut. Jawab Para pelayan, hamba, para pelayan perjanjian baru harus menjelaskan itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Yang ini nih, yang tukang protes ini, yang menganggap diri Katolik tulen ini, lanjut ayatnya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum Saya pernah melayani Bapak, saya membesarkan nama besarmu Bapak. Saya memberikan yang terbaik untuk engkau Bapak. Lanjut. dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Kembali melayani, saya butuh di situ. Tetapi ia menjawab, Kembali. Protes di bapaknya, itu yang saya butuh. Dengar bapaknya. maka marahlah anak sulung itu dan Kenapa dia marah? ia tidak mau masuk. Kenapa marah dan tidak mau masuk? Yang pertama, lanjut. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Cukup. Jangan dulu. Telah bertahun-tahun saya melayani gereja. Telah bertahun-tahun saya jadi pengurus KUB. Telah bertahun-tahun saya menjadi agen pewartaan katekis. Telah bertahun-tahun saya jadi dewan paroki. Telah bertahun-tahun saya menjadi bendahara paroki. Telah bertahun-tahun saya memberikan yang terbaik, membesarkan gereja, paroki dan lain sebagainya. Lanjut. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ini yang bahaya sekali. Saya pikir mau kaitkan. Lanjut. Tadi saya mau ganti, boleh Pak? Ganti. Tapi itu yang penting, Pater. Tidak punya hak. Sebentar, Pater. Bagian itu tuh penting sekali. Yang dia tuntut untuk disembeli anak lembu tambun. Ini apa? Konversinya apa yang dia tuntut ini? Yang kita namakan hukum kompensasi. Paulus menjelaskan itu. Hukum kompensasi bagus sekali. Engkau tahan satu di situ yang kita namanya hukum kompensasi ya. Atau saya masuk sebentar teologi kemakmuran. Boleh lah Pak. Tapi Bahaya. sudah jam 12. Ini banyak, tapi sekarang saya harus makan siang nanti. Iya, Setengah jam. itu, Pater. Oke, selesai di sini kita masuk ke teologi kemakmuran sedikit supaya hebat sekali di situ. Oke. Nanti di salah satu penjelasan tentang teologi kemakmuran yang kita namakan hukum kompensasi. Beri banyak supaya panen banyak. Oke. Paulus menjelaskannya itu di dalam 2 Korintus 6 ayat 9. Teman-teman, kalau saya garu kepala, kalau begini, itu artinya untuk mau koneksi ayatnya kemana, oke? Jadi kamu jangan bilang, itu aneh di mana nih, oke? 2 Korintus 6 ayat 9. Hukum kompensasi di sini, hukum kompensasi. Tapi di sini dia membandingkan antara domba dengan kambing. Maksudnya saya telah memberikan semuanya, sekarang saya harus dapat semuanya. Yang saya tanam selama ini, yang saya harus panen Bapakku. Ini Paulus bilang hukum kompensasi. Sebagai orang yang tidak dikenal. 2 Korintus 6:9 kan? ya terbalik 9:6 maaf. Ya. 2 Korintus 6:9 itu beda. 9:6 berarti. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit
akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Gereja Katolik